Calon Presiden Indonesia, Anies Baswedan menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki backingan atau perlindungan dari siapapun dalam persoalan hukum. Hal itu disampaikannya terhadap adanya tuduhan korupsi di Formula E yang dilayangkan oleh sejumlah oknum hingga dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia mengatakan, kalau terkait dengan perlindungan, dirinya percaya perlindungan terkuat itu bukan dari partai, bukan dari kerabat, bukan dari penguasa, tapi dari ketaatan pada hukum, ketaatan pada regulasi. Ia pernah ditanya, "Anda ini pegangannya apa?" Saya bilang dua hal. Saya menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyandarkan pada aturan. Sudah itu saja. Itulah yang melindungi dirinya, bukan yang lain. Bila seseorang ada di pemerintahan, maka perlindungan terkuat adalah ketaatan kepada prosedur. Anies pun menegaskan bahwa jika memang ada unsur korupsi di Formula E, maka bisa segera dibuktikan dengan fakta, bukan dengan tuduhan tanpa dasar. Yang menuduh membawa bukti itu di mana-mana. Karena itu tidak pernah ada di pengadilan yang membawa bukti itu pembela, tidak pernah. Siapa yang harus membawa bukti? Polisi dan jaksa. Ia lalu menegaskan bahwa memang di event Formula E tidak ada korupsi sedikit pun. Apalagi hal itu sudah dibuktikan dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan sebanyak 3 kali. Prinsipnya itu semua yang menuduh harus membawa bukti. Itu tanggung jawab yang memberikan tuduhan. Dan memang itu yang harus dibawa. Kalau tidak, hidup seseorang bisa habis waktunya untuk berikan penjelasan atas segala macam tuduhan. Yang menuduh bawa bukti itu di mana-mana. Karena itu tidak pernah ada di pengadilan yang bawa bukti itu pembela, nggak pernah. Siapa yang harus bawa bukti? Yang harus bukti siapa? Jaksa. Disampaikan ke depan hakim. Yang harus membawa bukti, 2 alat bukti itu siapa? Ya jaksa. Jadi ini prinsip sederhana. Tidak ada korupsi sama sekali. Saya tidak melakukan korupsi dan itu bisa dilihat dari semua laporan yang ada. Sekarang katakanlah tidak ada korupsi di Formula E. Indonesia menjadi tuan rumah dari berbagai event internasional. Dan menjadi tuan rumah event internasional itu membawa postur Indonesia di dataran global. Peristiwanya sendiri disaksikan oleh masyarakat global. Penyelenggaraannya membuat penyelenggara kita memiliki pengalaman pengelolaan event global. Selalu dalam event global itu kita harus mengeluarkan biaya dan bisa dibandingkan antara Formula E dengan balapan-balapan yang lain. Silahkan disandingkan. Tentu ada biaya masing-masing. Seperti juga penyelenggaraan Asian Games, itu juga ada biayanya. Nah, apa manfaat yang diterima? Manfaat terima itu ada satu yang direct income, revenue. Yang kedua adalah manfaat ekonomi, menggerakkan perekonomian. Kita lihat pemasukan sponsor baik, penonton tinggi, jadi secara direct revenue itu menutup cost. Secara perekonomian, yang event 2023 baru 2 minggu lalu Bang, jadi hitungan ekonominya belum melihat kita. Tapi yang tahun sebelumnya itu sampai 2,4 triliun pergerakan perekonomiannya yang terjadi di Jakarta akibat event itu. Sebelumnya, KPK menyoroti komitmen fee 560 miliar Formula E yang dibayarkan untuk kegiatan melampaui periode jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kalau soal itu nantilah ada wilayah BPK, Kemendagri, ada wilayah KPK. Silakan nanti dikaji sejauh mana itu dimungkinkan atau tidak. Semua program ataupun kegiatan yang direncanakan Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta telah melalui proses panjang. Meski begitu, pihaknya menghormati apabila KPK maupun aparat penegak hukum lainnya hendak menyelidiki seluruh proses ajang Formula E. Pemprov menghormati aparat dari BPK, apakah dari KPK, kepolisian, dan Kejagung, pengadilan apapun aparat hukum saling menghormati. Pemprov saling berupaya untuk merencanakan dan juga melaksanakan sebaik mungkin berbagai bentuk kegiatan yang ada. Penyelidikan kasus dugaan korupsi berkaitan dengan Formula E Jakarta masih dilakukan KPK. Banyak buzzer politik mencoba menekan KPK agar segera menangkap Anies Baswedan. Tapi karena KPK tidak memiliki bukti dan juga karena faktor Anies Baswedan yang bersih, maka Anies tidak bisa ditangkap. Dalam penjelasan itu tentu ada yang masuk akal dan tidak masuk akal. Publik tahu itu, ingin tahu itu. Setelah laporan tadi kan diseleksikan ada 1000 laporan Pak Ansa. Nggak mungkin semua ditangani.
Dari 1000 itu ambil 10 lah ke tingkat pemeriksaan. Dari 10, 5 masuk penyelidikan. Dari 5 penyelidikan, mungkin 1 ke penyidikan. Kan gitu. Lalu TSK dan seterusnya dan seterusnya. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk, wah si A jadi TSK, si B jadi TSK atau apa dan sebagainya. Kita ingin tahu proses ini, SOP-nya seperti apa. Kewenangan sudah kita kasih. Kan gitu Pak Wayan. Undang-undang kasih kewenangan luar biasa kepada KPK untuk melakukan langkah-langkah yang disebut dalam undang-undang KPK juga extraordinary means. Tindakan luar biasa untuk mengatasi apa yang disebut dengan tindak pidana korupsi, extraordinary crime. Itu bahasa undang-undang. Muncul kesan-kesan seperti yang tadi saya sampaikan. Ada subjektivitas, ada tebang pilih, ada pilih kasih. Seperti Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, penyelidik KPK masih mengumpulkan informasi perihal berbagai aspek dalam perkara dugaan korupsi itu. Penyelidik KPK turut mencari tahu tentang penyelenggaraan kegiatan serupa di negara lain. Sejauh ini, proses penyelidikan terus berjalan dan masih mencari informasi-informasi, misal menyangkut bagaimana penyelenggaraan Formula E di negara lain, apakah ada semacam komitmen fee dan lain sebagainya. KPK juga sedang mengupayakan untuk meminta keterangan dari pihak yang menerima transfer dana dari Pemprov DKI Jakarta. Informasi yang sama dikali penyelidik KPK dari Jakpro sekaligus penyelenggara balap mobil Formula E itu. Alexander turut mengatakan, bila informasi dari Kementerian Dalam Negeri menyebutkan pemerintah daerah tidak boleh menggunakan anggaran untuk acara-acara yang tujuannya bisnis. Selain itu, Alexander menyoroti perihal adanya pembayaran dari Pemprov DKI Jakarta untuk penyelenggaraan Formula E DKI Jakarta. Hal ini menjadi perhatian KPK berkaitan dengan periode jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies. Melihat berbagai aspek tersebut, yang jelas saat ini sudah dilakukan pembayaran 560 miliar untuk penyelenggaraan selama 3 tahun ke depan, 2022, 2023, dan 2024, dan itu melampaui periode gubernur saat ini. KPK akan mendalami semua kemungkinan demi mengusut dugaan korupsi terkait Formula E. KPK akan mendalami apakah ada kerugian negara atau tidak. Ada ketentuan bahwa seorang pejabat itu tidak boleh mengikat suatu kontrak yang memakai anggaran yang melewati pemerintahan yang bersangkutan. Ada ketentuan seperti itu. Tentu nanti ini yang akan didalami dengan meminta keterangan ahli. Bagaimana terkait kerugian negaranya? Apakah sudah terjadi kerugian negara?